Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Stianingsih, pengampu Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Tentunya pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari struktur teks prosedur. Jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan tema kaidah kebahasaan teks prosedur. Namun sebelumnya saya selalu mengingatkan agar kalian menjaga protokol kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Baiklah, kita mulai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah sering disebut dengan kata imperatif. Jadi misalnya ada kalimat imperatif berarti kalimat perintah. Adapun ciri-ciri dari kata kerja imperatif yaitu dibentuk dari akhiran kan, i, dan partikel lah. Jadi di sini ada akhiran kan, ada akhiran i, dan partikel lah. Mari kita analisis buku bacaan pada BTP. BTP itu adalah buku teks pelajaran, jadi Anda harus familiar dengan singkatan ini karena memang ini merupakan buku pegangan Anda. Kita perhatikan di halaman 27 sampai 28 yang berjudul 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Ya, kita memulai analisis dari akhiran i dulu. Dalam bacaan itu atau wacana itu kita akan mendapatkan kata kenali. Selanjutnya untuk akhiran kan, dalam bacaan itu kita temukan kata gambarkan, bersihkan, dan partikel lah kita bisa menemukan kata carilah. Nanti untuk lebih memperdalam Anda boleh mencari bacaan lain dan Anda cari kata-kata imperatif yang ada dalam bacaan tersebut. Selanjutnya untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi di sini ada kata-kata teknis atau kata-kata yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Karena dalam wacana ini yang dibahas tentang tips agar tidak iri kepada orang lain, maka kita bisa menemukan beberapa kata teknis atau kata yang berhubungan dengan topik iri kepada orang lain. Misalnya apa? Sukses. Mengapa sukses dikatakan sebagai kata teknis? Karena salah satunya yang membuat iri adalah kesuksesan. Kemudian kata iri itu juga bisa dimasukkan kata teknis. Kemudian membandingkan, karena biasanya iri karena telah membandingkan dengan orang lain. Kemudian percaya diri. Jadi agar tidak iri kepada orang lain kita harus mempunyai percaya diri. Kemudian diri sendiri, yaitu memperkuat kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian ada juga kata jabatan, karena di dalam bacaan itu bisa jadi jabatan bisa membuat iri kepada orang lain. Dan juga pengakuan dari orang lain. Itu adalah contoh kata-kata teknis dari bacaan tips agar tidak iri kepada orang lain. Mungkin di sini bisa kita lihat kata-kata teknis dari topik yang lain. Misalnya topiknya tentang mengoperasikan komputer. Kita bisa menemukan kata teknis menginstal, mendownload, aplikasi, input,
tekan tombol, dan lain-lain. Ada juga misalnya membuat blog, ada kata posting, artikel, layout, dan lain-lain. Jadi intinya kata-kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik atau tema yang dibicarakan ataupun dibahas. Berikutnya untuk kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi. Kita pahami dulu apa itu konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung atau juga kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, glosa dengan glosa, kalimat dengan kalimat, bahkan ada paragraf dengan paragraf. Jadi tugasnya adalah menghubungkan. Konjungsi yang biasa digunakan adalah konjungsi penambahan atau urutan. Meskipun ada juga konjungsi lain. Ya, sebagai contoh apa? Ini juga konjungsi yang kita temukan dalam wacana sip agar tidak iri kepada orang lain. Dalam wacana itu kita akan menemukan beberapa konjungsi, di antara ketika. Pasti Anda ingat tahu ketika itu termasuk konjungsi subordinatif. Kemudian tetapi merupakan konjungsi koordinatif atau setara. Berikutnya untuk juga subordinatif. Agar juga termasuk subordinatif, dengan subordinatif, dan konjungsi koordinatif atau konjungsi koordinatif bahwa konjungsi subordinatif. Ya, untuk membahas tentang konjungsi koordinatif dan subordinatif, insya Allah nanti ada video pembelajaran yang lainnya, silahkan ditunggu ya. Selanjutnya yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu seperti apa? Persuasif memiliki makna mempengaruhi, mengajak ataupun membujuk. Jadi intinya adalah mengajak atau mempengaruhi agar pembaca itu mau melakukan apa yang disarankan oleh penulis. Dalam teks prosedur, kalimat persuasif ini dapat terlihat dari petunjuk atau langkah yang diungkapkan. Secara implisit, pembaca atau pendengar diajak mengikuti kehendak penulis atau pembicara. Jadi secara implisit atau tersirat ya, kalimat-kalimat persuasif itu akan kita temukan dalam langkah-langkah teks prosedur. Karena apa? Karena langkah-langkah itu diberikan atau dituliskan agar pembaca itu mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Maka dari itu, pernyataan persuasif tidak dituliskan secara tersurat atau jelas, tetapi secara implisit. Jadi dengan membaca langkah-langkah tentu kita secara tidak sadar diajak untuk mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Selanjutnya yang kelima, mungkin ini ada pengecualian untuk resep atau petunjuk alat. Jadi yang kelima, apabila berupa resep dan petunjuk alat, biasanya disertai gambaran terperinci, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi ini khusus untuk yang berupa resep dan petunjuk alat atau penggunaan alat. Kalau teks prosedur yang bukan merupakan resep dan petunjuk alat, tentu kaidah kebahasaan kelima ini perlu dituliskan. Untuk memahami tentang kaidah kebahasaan teks prosedur, silahkan sebagai latihan Anda baca wacana berjudul Meredakan Kejengkelan pada Hari Senin, BTP, ingat ya, buku teks pelajaran, halaman 29 sampai dengan 30. Di sini Anda cukup menuliskan kata-katanya. Jadi yang terpenting di sini adalah pemahaman Anda
Saya ingin melihat apakah Anda sudah paham atau belum dari video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini Anda silakan tugasnya tuliskan 4 kata perintah. Jadi tadi ada akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Yang ketiga atau soal ketiga, tuliskan 5 kata teknis. Jadi tuliskan katanya saja, kata teknis yang mendukung meredakan kejengkelan pada hari Senin. Yang keempat, tuliskan 4 konjungsi. Jadi 4 konjungsi yang ada di wacana tersebut. Ini juga tuliskan konjungsinya saja. Yang kelima, tuliskan 2 kalimat persuasif. Ya, di sini tadi ingat bisa Anda lihat dari langkah-langkah teks prosedurnya. Pilih 2 kalimat yang menyatakan persuasif atau secara tersirat mengajak pembaca mengikuti apa yang disarankan oleh penulis. Demikian pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.